Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat 22. Bunyinya sebagai berikut. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Ernest Renan, seorang kritikus dan filsuf Prancis, mengatakan surat Filemon adalah a true little masterpiece. Tidak ada sebuah surat yang menyatakan keindahan seperti surat dari Rasul Paulus kepada Filemon ini. Sebuah surat rekonsiliasi, surat yang menyatakan bagaimana pemulihan dari satu hubungan yang sudah retak. Kita tidak tahu secara jelas apa yang terjadi sampai Onesimus lari dari rumah tuannya Filemon. Apakah dia seorang budak yang malas, licik dan tidak jujur, seorang oportunitis dan tidak tahu berterima kasih, yang pada waktu ada kesempatan kemudian membawa lari uang tuannya? Kita tidak tahu. Pun kita tidak tahu bagaimana Paulus bisa bertemu dengan Onesimus. Bagaimana dia akhirnya bertobat setelah mendengar Injil dan kemudian melayani bersama Paulus. Kita kagum dengan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup seseorang
seandainya Onesimus tidak lari, kira-kira bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sangka dan tidak kita duga itu bisa terjadi. Kita tidak tahu bagaimana bertemunya, tapi karena bertemu dengan Paulus, mendengar khotbah Paulus, Onesimus mengalami perubahan total dalam hidupnya. Dia menerima Tuhan Yesus, dan di situ Paulus melihat kuasa transformasi itu terjadi kepada Onesimus. Maka Paulus memakai kalimat ini dalam Filemon 1 ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Perjumpaan itu pasti mengejutkan hati Filemon. Onesimus berdiri depan pintu rumahnya sambil membawa sebuah surat dari Rasul Paulus. Bagaimana perasaan hati Filemon kita tidak bisa bayangkan. Apakah hatinya meluap-luap dengan kemarahan, kebencian, kepahitan oleh karena dikhianati? Atau apakah hubungan yang sudah rusak bisa diperbaiki lagi? Di dalam surat ini, meskipun berbicara mengenai hubungan dua orang antara Filemon dan Onesimus, tetapi sesungguhnya surat ini tidak hanya terfokus dan berbicara tentang mereka. Justru di dalam surat yang singkat ini, nama Yesus Kristus yang paling banyak disebut oleh Rasul Paulus. Surat ini berbicara mengenai kuasa Injil yang luar biasa. Kuasa Injil Yesus Kristus merubah moral dan karakter seseorang. Filemon tidak mungkin bisa berubah dengan sendirinya. Dia tidak bisa memaafkan Onesimus dengan sendirinya. Onesimus pun tidak bisa dengan sendirinya merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa, dan datang dengan siap menghadapi segala risikonya. Itu semua bisa terjadi ketika kuasa nama Yesus Kristus merubah mereka. Disitulah perasaan malu kita tanggalkan, disitulah harga diri kita singkirkan, disitulah kerugian material kita abaikan, disitulah kemarahan, sakit hati, kesedihan, kepahitan kita pendam dan buang semua oleh sebab Injil Kristus telah merubah kita. Mungkin Onesimus dan Filemon sulit untuk bersatu. Tetapi bagaimana dua orang yang pernah luka itu bertemu, lalu kemudian terjadi satu pemulihan di dalam hubungan mereka? Jawabannya, itu bisa terjadi hanya karena dua orang ini sudah dirubah oleh Injil Yesus Kristus. Karena kasih Yesus Kristus di tengah mereka. Ada beberapa hal yang luar biasa kita dapati dari surat singkat ini. Pertama, Rasul Paulus di dalam bagian ini mengatakan, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Filemon 1 ayat 9b. Paulus mengatakan dia seorang yang sudah tua. Tua bukan karena umurnya saja. Tua karena pengalaman yang pahit tidak memahitkan hatinya. Kesuksesan tidak menjadikan dia sombong. Tua itu membuatnya menjadi bijaksana. Di situ berarti makin lama dia makin mengikuti Yesus. Dia bertumbuh dalam anugerah dan kematangan dalam Yesus Kristus. Itulah artinya menjadi tua. Pada waktu kita punya anak, kita punya cucu, kita menjadi orang yang paling tua dan paling senior di sebuah komunitas atau gereja. Kiranya kita menjadi orang tua yang penuh berkat. Bukan orang tua yang suka bersungut-sungut, bukan orang tua yang pemarah, tetapi seorang tua yang dewasa dan bijak. Paulus juga bertumbuh dalam proses itu. Waktu dia masih muda,
ada seorang bernama Markus yang bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Di situ Markus pernah berbuat salah dengan meninggalkan pelayanan dan kembali ke Yerusalem. Ketika dalam perjalanan misi yang kedua, Barnabas berniat untuk membawa Markus kembali bersama-sama, tapi Paulus dengan keras menolak hal itu. Orang seperti ini tidak akan pernah sama-sama pelayanan denganku lagi, begitu mungkin kata Paulus. Akhirnya terjadilah perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35-39. Tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian, di ujung dari akhir hidupnya, dalam surat Filemon ini, Paulus menyebutkan Markus sebagai rekan sekerjanya. Ini terdapat dalam ayat 24. Di sini kita bisa melihat keindahan Rasul Paulus sebagai seorang yang tua yang telah menjadi teladan dan contoh bagaimana membina kembali hubungan yang pernah retak dan bagaimana menjalin rekonsiliasi di antara orang percaya. Perasaan marah, perasaan dihianati, perasaan terluka, dan semua perasaan negatif terhadap Markus itu dia tanggalkan. Bukan saja Paulus bisa memaafkan Markus, tapi dia menerima Markus kembali bersama-sama melayani Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11 Paulus berkata, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Paulus dengan segala keindahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, dia nyatakan semua itu lebih besar daripada hal-hal yang pernah merugikan dia. Dengan kalimat "aku sudah tua" menunjukkan Paulus adalah seseorang yang penuh dengan kedewasaan rohani. Disinilah kita patut belajar, tidak bicara soal umur saja, tapi bicara soal bagaimana Tuhan membentuk menjadi orang Kristen yang penuh dengan segala kedewasaan. Menjadi orang tua yang membimbing, mengarahkan, mendidik, mengayomi, mencintai, mendoakan, dan menjadi orang Kristen yang menjadi teladan di dalam hidupnya. Gereja memang membutuhkan anak-anak muda yang dinamis di dalam pelayanan. Gereja juga mendoakan anak-anak kecil di sekolah minggu yang kelak menjadi generasi yang mencintai Tuhan. Gereja membutuhkan pasangan-pasangan muda yang menjadi keluarga-keluarga yang kuat dalam rohani. Tetapi gereja juga membutuhkan nasihat dan kebijakan dari orang tua di dalam gereja Tuhan. Mari setiap kita menjadi orang Kristen yang seperti ini, menjadi orang-orang tua yang mencintai, mengasihi, dan menjadi contoh teladan kedewasaan rohani. Paulus tidak memaksa Filemon. Paulus tidak mendesak, tetapi Paulus menyatakan contoh teladan, lalu dia mengatakan, "Dengarlah apa yang aku katakan, karena aku adalah seorang yang sudah tua." Hal yang kedua, Paulus sama sekali tidak bicara hal yang negatif, tetapi mengenai hal-hal yang indah dan positif. Paulus menyebut semua yang indah, semua yang baik yang dikerjakan oleh Filemon. Paulus menyebut Filemon, Apfia, dan Arkhipus dengan akrab dan intim. Paulus menyebut Filemon rekan kerjanya yang kekasih. Paulus menyebut Apfia saudariku. Paulus menyebut Arkhipus rekan sekerjaku. Paulus berbicara semua hal yang indah dan positif dari keindahan hidup dan pelayanan Filemon seperti yang digambarkan dalam ayat 5 dan 7. "Aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar
dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Demikian juga pada waktu dia berbicara tentang Onesimus, Paulus menyebutkan hal-hal yang luar biasa indah dari hidup orang ini, saudara. Nama Onesimus itu artinya berguna. Seseorang yang diharapkan menjadi orang berguna dalam hidupnya. Maka Paulus memainkan kata dari nama Onesimus ini dalam ayat 11. Onesimus dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Onesimus mengalami transformasi perubahan. Dia membantu Paulus dan melayani bersama-sama. Ada 3 kata yang Paulus pakai mengenai hal yang positif dan apa yang telah terjadi dalam diri Onesimus. Yang pertama, Paulus mengatakan, Onesimus adalah anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ayat 10. Yang kedua, dia saudaraku yang kekasih dalam ayat 16. Tetapi yang paling menyentuh hati adalah Paulus mengatakan, dia adalah buah hatiku dalam ayat 12. Dari situ kita bisa melihat betapa dekat dan eratnya hubungan Paulus dengan Onesimus. Satu rahasia yang Onesimus simpan, akhirnya dia nyatakan kepada Paulus karena dia tahu dia tidak boleh menyimpan apa yang salah dalam hidupnya. Maka dia datang dan dia berkata kepada Rasul Paulus, aku sebenarnya seorang pelarian. Aku pernah mencuri dan membawa kabur uang tuanku Filemon. Maka Paulus melakukan hal yang benar. Dia menyuruh Onesimus kembali kepada tuannya. Tetapi Onesimus harus siap menghadapi resiko. Karena meskipun Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima dan mengampuni Onesimus, Paulus tidak bisa memaksa. Karena secara hukum Filemon berhak melakukan apa saja kepada Onesimus. Paulus hanya meminta, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 8-10. Paulus tidak menutupi kesalahan Onesimus dan Paulus tidak bisa menahan dia juga. Dia harus kembali kepada tuannya dan membereskan persoalan di antara mereka, karena itu adalah hal yang benar yang harus dia lakukan. Seperti dia katakan dalam ayat 13 dan 14, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Paulus meminta Filemon, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku akan membayarnya. Meskipun uangnya sudah habis, Onesimus tetap harus kembali. Uang yang dia bawa lari tetap harus dibayar kembali. Maka di sini Paulus katakan, dia akan membayarkannya bagi Onesimus. Tetapi lebih lagi dari itu, Paulus mengangkat satu hal. Benar, memang Onesimus pernah merugikan engkau secara finansial. Itu mungkin pernah mengganggu hidupmu sementara di dalam dunia ini. Tetapi mari lebih baik engkau lihat hidupmu dalam Tuhan untuk memiliki hidup kekal. Itu jauh lebih penting daripada kerugian finansial yang pernah engkau alami dalam kesementaraan di dunia ini. Kerugian kita dalam hidup kita yang sementara di dunia ini
janganlah sampai menjadikan sebagai hal yang besar dan berat sehingga tidak ada maaf bagi orang yang telah bersalah kepada kita. Disitulah Paulus ingin Filemon membereskan persoalan itu. Nah, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar dari sosok Paulus dalam setiap tindakannya. Paulus berupaya agar tidak menjadi beban bagi murid dan rekan-rekan sepelayanannya. Sejak awal dia tidak mau menjadi beban bagi jemaat yang dia layani, walaupun sebenarnya dia layak mendapatkannya. Paulus benar-benar telah menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca jelas setiap orang yang mengenalnya secara langsung maupun yang membaca setiap tulisannya. Semua pelayan Tuhan masa kini hendaklah belajar dari sosok Paulus. Paulus bahkan dipenjara karena memberitakan kebenaran Injil, tetapi dinding penjara tidak membuat dia gentar. Semangat dan ketulusannya untuk tetap memberitakan Injil terus berkobar, bagaikan emas yang murni dihasilkan dari api yang panas. Batu bata merah yang kokoh dihasilkan setelah melewati proses pembakaran. Kesengsaraan bagi Paulus adalah bagian harus diterima dan dijalani sebagai hamba Allah. Kesengsaraan Paulus dalam penjara telah menghasilkan buah yang indah. Jika kesengsaraan Paulus telah memberi hasil yang sangat baik, saudara, maka betapa agungnya hasil dari kesengsaraan yang dialami Yesus Kristus yang saat ini sedang kita hayati. Minggu-minggu sengsara merupakan karya keselamatan yang besar yang tidak pernah tergantinya. Sengsara Yesus telah menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.